Saya ingin bagikan satu ayat dari Matius 28 ayat 18. Saya bacakan dulu untuk kita semua ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19-20 sudah sangat sering dibahas, disampaikan ya, terutama karena ini amanat agung. Tetapi ayat 18-nya kadang kurang mendapat perhatian gitu ya. Firman Tuhan ini atau kata-kata Tuhan Yesus ini didokumentasikan oleh Matius itu setelah Yesus bangkit ya. Jadi Yesus mengalami aniaya, disalib, mati, dikubur, kemudian dia bangkit lagi, dan setelah itu menemui murid-muridnya beberapa kali. Dan salah satu kata yang sangat penting di sini adalah dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi sedikit saya mau sampaikan beberapa bahasan atau arti surga dan bumi. Jadi kuasa di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, dalam arti ada di dalam nama itu, nama Yesus itu ya. Sebelum Yesus Kristus itu menjadi manusia ya, kita mengenalnya hanya sebagai Yahweh Allah gitu ya, yang Maha Kuasa. Allah berfirman, Allah huruf besar semua, Yahweh. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh ya diucapkan seringkali ya, bisa kadang Adonai atau Elohim, tergantung huruf hidup yang menyertainya dari kata Yahweh itu. Nah, kemudian kita mengenal juga dengan ucapan Yahweh yang sebenarnya itu nama yang kalau orang Jawa bilang sinengker ya, yang rahasia, nggak boleh disebut sembarangan gitu kan. Nah, kuasa itu sudah ada di tangan Yesus. Nah, saya mau sedikit sampaikan ya. Surga ya, kata surga ini memiliki beragam makna tergantung pada konteksnya. Dalam konteks agama seperti dalam kitab suci, surga sering merujuk pada tempat kebahagiaan yang dijanjikan kepada orang yang taat kepada Tuhan atau sesuai dengan ajaran agama tertentu setelah kehidupan ini berakhir. Ini sering dianggap sebagai tempat di mana seseorang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan kekal. Ada kata tempat di sini ya, kita simpan dulu. Dalam Matius 28 ayat 18, surga merujuk pada wilayah spiritual atau surgawi di mana Yesus mengklaim memiliki kuasa penuh. Nah, ini penjelasan dari umum ya, seperti itu. Sedangkan bumi secara umum merujuk pada planet tempat tinggal kita, yaitu tempat di mana kehidupan manusia dan berbagai makhluk lainnya berada. Dalam konteks Matius 28 ayat 18, bumi mengacu pada seluruh dunia atau planet ini, termasuk semua manusia dan kehidupan di dalamnya. Jadi bumi kita lebih mengenal sebagai benda langit ya, tempat di mana kita berada di dalamnya. Tetapi menariknya, Yesus mengatakan bumi, bukan dunia. Karena ternyata pengertian dunia dengan bumi itu ada perbedaan yang prinsip gitu ya. Nah, dunia itu dapat memiliki makna yang lebih luas lagi daripada sekedar bumi. Ini penjelasan umum ya. Dunia mencakup tidak hanya planet tempat tinggal kita atau bumi, tetapi juga merujuk pada kehidupan manusia secara umum dan bahkan bisa mencakup seluruh alam semesta. Sementara bumi secara spesifik merujuk pada planet di mana kita tinggal dengan fokus pada aspek fisiknya. Jadi perbedaannya adalah bumi lebih terfokus pada entitas fisik planet tersebut, sedangkan dunia mencakup aspek-aspek yang lebih luas termasuk kehidupan manusia dan kosmos secara keseluruhan. Dunia juga berbicara tentang sistem yang ada di dalamnya, pemerintahan ya. Nah, kata dunia
ini juga lebih dekat dengan jagat. Jagat ini saya belum menelusuri asal kata dari mana, tapi di Jawa familiar, dan itu kata yang umum ya, jagat. Bahkan sering di dalam kepercayaan tertentu atau dalam kejawen itu ada istilah jagat besar, jagat kecil ya, jagat gede, jagat cilik itu ya. Nah, jagat atau semesta merujuk pada keseluruhan alam atau alam semesta, termasuk segala materi, energi, ruang, dan waktu. Ini mencakup planet, bintang, galaksi, serta segala hal yang ada di dalamnya, termasuk bumi tentunya, baik yang dapat kita lihat, kita amati, maupun yang tidak dapat diamati. Dalam konteks filosofi atau spiritual, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada dimensi spiritual atau metafisik di alam semesta. Nah, karena kita bicara jagat dunia, kita coba lihat akhirat. Akhirat. Tadi ada surga kan ya. Nah, sekarang kalau akhirat secara umum pengertiannya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Akhirat adalah istilah dalam berbagai kepercayaan dan agama yang merujuk pada kehidupan setelah kematian fisik. Ini sering dianggap sebagai fase atau dimensi berikutnya setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Konsep ini mencakup keyakinan tentang apa yang terjadi pada jiwa atau roh seseorang setelah kematian, termasuk pertimbangan keadilan, pahala, hukuman, dan kehidupan abadi di tempat lain. Dalam beberapa agama, akhirat juga dikaitkan dengan konsep surga dan neraka, di mana seseorang akan mendapatkan imbalan atau hukuman sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Nah, menarik sekali karena Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," bukan di dunia. Karena dunia ini ternyata sudah ada yang mengklaim ya. Sudah ada yang mengklaim. Saya mau coba sedikit ambilkan dari ayat Matius ya. Dalam pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayat 8 dan 9 saya bacakan dari terjemahan baru. Dan iblis membawa Tuhan Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jadi kerajaan dunia dan kemegahannya itu sudah dari awal dan sampai sekarang diklaim punya iblis, punya setan, si naga tua itu ya. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus meyakinkan bahwa kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangannya. Kalau kami dulu mencari, sebutan kami hanya Allah yang sejati gitu ya. Kami menyembah, mempercayai, mengikuti Allah sejati. Namanya siapa ya? Allah sejati gitu. Itu kepercayaan kami dulu, kejawen yang kami ikuti. Saya mengikuti sampai umur belasan tahun ya. Orang tua kami sampai dengan terima Yesus masih pakai itu gitu ya. Tetapi bersyukur karena ternyata Allah yang sejati adalah yang punya kuasa di surga dan di bumi, yaitu Yesus. Ini yang kita perlu mungkin sampaikan ke beberapa orang yang menanyakan siapa Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Karena seringkali tuh kalau di apologia ya, di debat dan segala macam, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, di mana dia minta untuk disembah. Dia nggak pernah minta untuk disembah. Dia itu memang Allah dari awalnya, dari semula. Dia turun ke dunia sebagai manusia supaya kita bisa kenal lebih dekat lagi. Karena kalau kita mencapai dia, mencoba berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan, itu nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah kesampaian. Tetapi dia yang tidak terbatas itu, yang luar biasa, berkenan hadir, dan dialah yang punya kuasa atas surga dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk renungan kami secara singkat pagi hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami yakin dan kami punya jawaban untuk setiap pertanyaan di luar sana. Siapakah Yesus Kristus itu? Dialah yang berkuasa atas surga dan bumi. Sebab tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, yang pernah mengatakan seperti itu kecuali Yesus. Dan oleh sebab itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami manusia bisa diselamatkan selain di dalam nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas dalam menyampaikan uraian, pengertian, pemahaman, penjabaran. Tetapi minta Roh Kudus terus menolong kami, sehingga kami punya jawaban demi jawaban yang tepat ketika orang mempertanyakan, ketika mungkin kami bertemu dengan kerabat kami, keluarga kami yang belum percaya, dan mungkin orang lain yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan kirim buat kami, sehingga kami bisa menjawabnya. Roh Kudus menuntun kami, sehingga orang juga dijamah. Orang bisa menerima kebenaran ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.